Keindahan wilayah Indonesia Timur tak bisa dipungkiri. Salah satunya adalah daya tarik Pulau Alor. Alor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Daya tarik Pulau Alor sangat kental dengan kultural dan historis. Atraksi budayanya yang khas dalam menyambut para pelancong membuat daerah ini melambung hingga ke mancanegara. Berikut beberapa hal menarik dan unik yang sudah kami rangkum hanya untuk kakak dong semua. Sampai habis ya simaknya kakak dong. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk tetap berlangganan dengan channel YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kakak dorang tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sejarah Alor. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah Kerajaan Abui yang terletak di pedalaman pegunungan Alor dan Kerajaan Munaseli di ujung timur Pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah perang magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirimkan lebah ke Abui. Sebaliknya, Abui mengirimkan angin topan dan api ke kerajaan Munaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Munaseli. Konon, tengkorak Raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah Kerajaan Pandai yang terletak dekat dengan Kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Munaseli dan Pandai yang bertetangga akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abui. Singkat cerita, setelah menjadi koloni Hindia Belanda dan kemudian dijajah Jepang dalam Perang Dunia Kedua, kemerdekaan Indonesia pun diproklamirkan, sehingga Alor menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi kabupaten dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kotanya adalah Kota Kalabahi. Negeri Seribu Moko. Salah satu keunikan yang dapat kita jumpai di Alor adalah ditemukannya banyak moko. Benda itu adalah salah satu peninggalan budaya prasejarah Dongson di Vietnam Utara. Memiliki julukan Negeri Seribu Moko tidaklah mengherankan karena memang moko telah berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Masyarakat Alor menyebut moko sebagai sebutan untuk nekara perunggu. Umumnya, bentuk moko di Alor tergolong nekara tipe pejeng dengan bentuk dasar lonjong seperti gendang berbagai ukuran. Moko berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 hingga 100 cm. Memiliki 4 tali yang berfungsi sebagai pegangan. Terdapat pola hias yang beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan saksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor, yaitu jumlah dan jenis moko tertentu yang dimiliki dapat menunjukkan status sosial seseorang. Sementara pada zaman dahulu, moko sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat Pulau Alor, bahkan menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya, penguasa membuat sistem baru yang membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional seperti tarian lego-lego.
Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Alor, moko digunakan sebagai alat pembayaran belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Al-Quran tertua di Asia Tenggara ternyata tersimpan di tanah air. Al-Quran ini milik Kesultanan Ternate dan berada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kitab suci agama Islam dari kulit kayu tersebut berusia ratusan tahun dan berisikan ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz dengan 114 surat. Dengan pembungkusnya berupa kotak kayu tersimpan di rumah Bapak Nuruddin Gogo yang tak lain adalah keturunan dari Sultan Hyang Gogo asal Ternate, Maluku. Al-Quran ini dibawa ke Alor Besar pada tahun 1519 Masehi oleh Hyang Gogo yang merantau bersama 4 saudaranya dengan misi menyebarkan agama Islam hingga ke Alor. Kitab suci ini dibawa pada masa Kesultanan Babullah yang kelima dengan menggunakan perahu layar yang menurut riwayatnya bernama Tumanimah yang berarti singgah sebentar. Festival Dugong. Festival ikan dugong atau duyung yang digelar di Pantai Wisata Mali, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Festival yang digelar oleh masyarakat itu menjadi hal yang langka. Pasalnya, menurut masyarakat, mamalia laut yang akrab disapa mawar tersebut memiliki ikatan khusus bagi mereka, terutama para pawang. Uniknya, sang pawang melakukan ritual khusus untuk memanggil ikan duyung tersebut muncul ke permukaan dan mengintari kapal wisatawan. Wisatawan pun berinteraksi dengan ikan yang hidup di pesisir pantai Alor tersebut. Suwangi Alor. Kabupaten Alor, satu dari belasan kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, memiliki mutiara budaya yang disebut suwangi atau sihir. Sebagaimana suku-suku lain di Indonesia, suku Alor juga mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berpengaruh terhadap kebaikan maupun dapat menimbulkan keburukan terhadap kehidupan manusia. Suwangi di mata masyarakat awam saat ini lebih banyak dianggap sebagai penyebab keburukan, sehingga dengan mudah orang-orang mengatakan kata suwangi harus dihindari. Padahal di luar anggapan buruk tersebut, suwangi merupakan satu mutiara kebudayaan yang pernah digunakan dan berlaku sejak zaman nenek moyang. Pada masa sekarang, mungkin adat istiadat, kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sudah tidak relevan lagi. Namun secara kebudayaan, hal ini harusnya dibingkai dalam bingkai emas kekayaan hasanah budaya Indonesia. Destinasi wisata Alor. Alor menyimpan begitu banyak destinasi wisata alam, terutama dari segi pantai-pantainya yang menawan. Kawasan ini memang dikelilingi oleh pantai-pantai cantik yang cocok dijadikan tempat untuk berlibur bersama keluarga. Selain itu, ada banyak tempat wisata di Alor yang tidak boleh kita lewatkan. Belum lagi Kabupaten Alor ini merupakan sebuah pulau yang memiliki banyak tempat wisata untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah deretan pantai yang menawan, air terjun yang masih alami, kolam-kolam yang cantik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyaknya destinasi wisata alam di kawasan ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, Pulau Alor sangat dijaga kelestariannya dan selalu mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata setempat.